Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga lagi dengan judul Berbagi Suami. Siapa nih di antara kalian yang suka berbagi suami? Enggak ya, bercanda. Oke. Cerita ini ditulis oleh Andri Lestari. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Silakan. Jika memang ingin menikah lagi, itu adalah hak dia sepenuhnya. Kularang pun tak bisa. Toh dia memang tidak mencintaiku. Di dalam hatinya hanya ada satu nama yang tidak akan pernah terganti. Ya, meskipun Hadi telah menikahiku, bukan berarti aku bisa menggeser posisi Tiara di hatinya. Wanita yang telah lama menjadi tambatan rindu suamiku. Di saat mereka sedang merangkai impian untuk hidup bersama, aku datang sebagai perebut calon suami orang. Aku dan Hadi terpaksa menikah karena dijodohkan. Orang tuaku dan orang tua Hadi telah lama bersahabat. Tanpa diketahui mereka telah menjodohkan kami jauh hari saat aku dan Hadi masih remaja. Setelah kami menyelesaikan pendidikan dan Hadi telah mapan, akhirnya pembahasan itu pun dibuka. Acara lamaran dan pernikahan akan segera dilangsungkan. Bukan aku tidak menolak, apalagi membayangkan Azam yang sedang berada di Turki. Kami telah berjanji untuk saling setia menanti. Apapun yang terjadi tidak boleh seorang pun mendua hati. Di lain sisi, Umi harus beberapa kali bertemu dengan jarum infus di rumah sakit. Tekanan darahnya menjadi tinggi karena penolakan yang berulang kali ku gencarkan. Melihat kondisinya terbaring tak berdaya, aku pun mencoba untuk menepiskan ego yang meraja. Berusaha untuk legowo, menerima pilihan orang tua, menikah dengan calon yang mereka berikan. Lelaki yang sama sekali belum pernah aku temui, karena menurut cerita Umi, dia menghabiskan masa lajang di luar negeri. Ya, jangankan bertegur sapa, namanya saja baru keketahui beberapa hari sebelum kami menikah. Aku mau menikah dengan Tiara, Hadi berujar acuh sambil melihat ke arahku. Kalau menurutmu itu yang terbaik, silakan. Aku tidak berhak untuk melarang. Ku jawab sambil menahan gemuruh di dada. Dia tidak memerlukan persetujuanku sebenarnya, karena lelaki itu bisa melakukan apa saja tanpa harus memberitahuku terlebih dahulu. Bagus, kalau kamu sadar diri. Aku memang tidak meminta persetujuanmu. Aku tidak peduli. Hanya aku minta agar kamu merahasiakan semua ini dari orang tuaku tentunya, terutama ibu. Hadi sangat menyayangi kedua orang tuanya. Aku tahu itu. Dia tidak pernah membantah sepatah kata pun dari ayah dan ibunya. Di depan mereka, Hadi adalah anak yang patuh lagi baik. Akan tetapi di belakang, lelaki itu bagikan iblis tak berarti nurani. Sekian bulan pernikahan kami, sama sekali dia tidak menganggap aku ada. Kami bagikan orang asing di dalam satu atap. Dia melarangku untuk melaksanakan tugas sebagai calon istri, apalagi untuk bercinta. Sekalipun dia belum pernah menyentuhku layaknya pasangan normal di luaran sana. Sama seperti Umi, ibu mertuaku pun tidak bisa mendengar kabar yang tidak baik. Sakit jantungnya akan kumat seketika. Hadi sangat menjaga itu. Ia tidak pernah membuat sang ibu bersedih. Setiap kami berkunjung ke rumah orang tua Hadi, maka kami akan berlagak seperti pasangan suami istri yang saling menyayangi. Dia akan bersikap sangat romantis padaku. Begitupun aku diminta untuk berperan sebagai istri yang baik di depan orang tuanya. Hingga sejauh ini tidak ada yang pernah menaruh curiga dengan pernikahan kami. Pernikahan yang sebenarnya sakit. Kupikir ada yang tidak peduli lagi dengan ayah dan ibu. Kulihat kau bisa berbuat sesuka hati. Jaga mulutmu. Kamu tidak berhak menilai apa-apa tentangku. Terserah. Aku beralih ke arah kamar, menutup pintu dan tidak lupa menguncinya. Ya begitulah,
Selama 7 bulan pernikahan, aku dan Hadi sudah tidur pisah kamar. Aku di bawah Hadi beberapa hari setelah menikah. Lelaki itu termasuk salah satu pengusaha sukses di usia yang masih tergolong muda. Tidak sulit baginya untuk mendapatkan sebuah rumah besar untuk kami tinggali setelah menikah. Namun tujuan utama ia membawaku bersama adalah karena memang tidak ingin menganggapku ada. Sejak awal acara pertunangan pun ia telah mengatakan semuanya. Saat itu kami sengaja diminta untuk duduk berdua untuk saling mengenal lebih jauh. Dia berbicara padanya. Ya, demikian juga aku. Aku memberitahukan jika ada sebongkah hati yang tersakiti karena menerima perjodohan kami. Berbeda dengan Hadi, meskipun awalnya aku menolak, akan tetapi aku berusaha untuk lapang dada. Aku menganggap jodoh dari orang tua adalah yang terbaik untukku. Ternyata aku salah. Pernikahan kami malah membuat hari-hariku menjadi suram. Rumah tangga kami bagaikan rumput di padang tandus tak tersiram hujan. Kulirik jam dinding, jarum pendeknya berada di angka 10. Jika Hadi di rumah, aku selalu mengunci diri di dalam kamar. Bertemu dengannya adalah hal yang sangat kuhindari. Terkadang aku sering merindui Azam, lelaki yang bertutur lembut dan selalu menjaga diri saat kami bersama, sehingga meyakinkanku jika dia adalah pilihan terbaik yang pantas ku nanti. Entah bagaimana kabarnya sekarang. Aku tidak pernah menghubungi dia lagi setelah sah menjadi istri Hadi. Aku masih tahu tentang akan dosa. Tak baik seorang perempuan bersuami berhubungan dengan lelaki lain, walau hanya sekedar bertegur sapa. Ya, sengaja aku menghilang karena tak ingin menyakiti hati Azam dan mengganggu pendidikan masternya. Walaupun rasa sakit itu telah kutorehkan saat kabar pernikahanku sampaikan padanya dulu. Sibuk dengan pikiran yang melalang buana, perutku bernyanyi berulang kali. Aku memang sudah lapar sejak tadi. Namun seperti biasa, aku akan menahannya hingga jadwal hari makan terlewati. Ya, lelaki itu terbiasa duduk di meja makan pukul 8 malam. Ia akan menghabiskan waktu setengah jam, bahkan lebih hanya untuk menikmati makan malamnya. Sementara aku ogah untuk duduk ke semeja. Jikapun lapar, aku sudah terbiasa menunda hingga lelaki itu beranjak dari dapur. Setelah melaksanakan sholat isya, aku pun beranjak ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Sejak awal tinggal serumah, aku tidak pernah mengurusi segala keperluan Hadi. Begitu yang ia minta. Lelaki itu melarangku untuk berlaku layaknya seorang istri. Tidak boleh mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Kami akan mengerjakannya masing-masing. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena belum mendapatkan pekerjaan. Jika soal uang, Hadi memberikan untukku selama status masih pengangguran. Namun hanya sebatas itu, tidak untuk hal-hal lain. Selain aku dan Hadi, di rumah juga ada seorang wanita parubaya yang ikut membantu urusan rumah tangga. Mbok Mih, begitu kami memanggilnya. Dialah yang membantu Hadi selama ini. Wanita itu akan datang setiap pagi dan pulang menjelang sore. Dia hanya melayani Hadi, bukan aku. Aku berjalan ke arah dapur. Perut mulai terasa perih karena rasa lapar yang terus mengikis. Saat membuka pintu kamar, aku mendengar suara orang yang sedang berbicara dari arah ruang tamu. Kedengarannya seperti suara Hadi. Aku tidak peduli. Perut diminta untuk segera diisi. Setiba di dapur, aku membuka tempat penanak nasi. Apa yang terjadi? Nasi yang siang tadi kutanak tidak tersisa. Seingatku setelah makan siang tadi masih ada sisanya untuk makan malam. Atau memang aku yang lupa? Karena lapar yang terus menyiksa, aku berpindah melihat isi lemari dapur. Ada beberapa bungkus stok mie instan, aku pun mulai mengeksekusinya. Beberapa menit kemudian, mie kuah soto siap untuk dilahap. Aku sama sekali tak menyadari kehadiran Hadi yang telah duduk di kursi tepat di depanku. Masih ada? Pertanyaannya membuatku tersedak. Apa? Kenapa kamu di sini? Bukannya jam malammu di meja makan telah usai? Sekarang giliranku. Aku berkata ketus. Tersisa rasa perih di hidung karena kuah mie instan yang pedas. Aku meneguk air yang baru saja kuambil dari mesin pendingin beberapa kali. Aroma kuah sotonya membangunkan cacing yang sudah tidur. Lelaki itu mencondongkan tubuhnya ke arah mangkuk mie kuahku. Ya sudah, kamu masak sendiri. Aku mau ke kamar. Aku pun beranjak dari meja makan. Sisa mie yang masih banyak ikut serta ku angkut beserta gelas air minum. Bisa hilang selera makan jika di dapur berduaan dengan Hadi. Kehadirannya membuat moodku hilang seketika.
Lelaki itu memang membawa aura negatif bagiku. Oh ya, kamu makan nasi yang telah aku masak. Aku berbalik badan dan melihat ke arah Hadi yang sedang membuka lemari tempat mie instan tersimpan. Iya, Mbak Omi tidak datang hari ini. Aku juga lupa membeli makanan tadi, ujarnya tanpa melihat ke arahku. Bukan urusanku. Ya, Mbak Omi memang tidak datang. Hari ini dia meminta izin karena mengantar anaknya ke pesantren. Aku merasa aneh saja dengan Hadi. Dia yang membuat peraturan, tapi dia yang lebih sering melanggar. Berbeda denganku. Satu peraturan saja harus tertib kulaksanakan, tidak boleh macam-macam. Minggu depan aku akan menikah. Tiara akan tinggal di sini bersama kita. Suara Hadi masih terdengar dari arah dapur. Aku tidak peduli lagi. Lagi pula rumah ini juga bukan milikku. Mereka bebas mau berbuat apa saja. Aku terbangun agak telat pagi ini. Semalam aku tidak tertidur, menghabiskan waktu membaca buku serta sholat malam. Entah kenapa perkataan Hadi tadi malam begitu mengganggu pikiran. Seberapa persen lelaki itu serius untuk menikah lagi? Tahukah dia seperti apa resiko ke depan jika pernikahan tersebut tetap dilangsungkan? Akan banyak pihak yang tersakiti, terutama orang tuanya serta orang tuaku juga. Umi pasti akan sangat terpukul melihat nasib anak perempuannya yang malang. Masih muda sudah menyandang status sebagai istri tua. Itu pun jika aku anggap bertahan dan melanjutkan status pernikahan kami. Jika tidak, tentu aku akan menjadi janda. Apa nanti kata orang-orang? Sementara Hadi memintaku untuk menyembunyikan tentang rencana pernikahan mereka. Sampai kapan rahasia itu bisa ditutupi? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya pasti jatuh juga. Namun aku tidak boleh banyak bicara. Ya biarkan saja dia menikah dengan Tiara. Nanti dia sendiri yang akan menanggung segala risiko yang sedang menanti di depan. Apa semua sudah dipikirkan? Bagaimana nanti jika ibunya atau umiku datang bertamu? Siapa yang akan keluar menyambut? Istri pertama atau istri kedua? Seharusnya lah seperti itu tidak luput dari pantauannya. Aku tidak mau ibu mertua ataupun umiku bertambah sakit hanya karena ulah Hadi. Sudah bangun nak Nadia? Tanya Mbok Mi sembari menyuguhkan segaris senyum hangat. Aku yang baru saja berada di dapur mengangguk dan membalas senyum Mbok Mi. Aku memang meminta wanita yang sudah tak lagi muda itu untuk memanggilku dengan sebutan nak. Walau bagaimanapun usianya terpaut jauh denganku, layak untuk dihormati. Iya Mbok, telat. Untung aku sudah subuh sebelum terlelap pagi tadi. Kurai gelas berisi teh manis di atas meja berbeda dengan Hadi. Lelaki itu cukup meminum segelas jus jeruk buatan Mbok Mi saja dan menyantap sepotong roti sebagai pengganjal perut sebelum berangkat ke kantor. Walau jarang bertemu dengan lelaki itu di pagi hari, tapi Mbok Mi sering menceritakan aktivitas Hadi di pagi hari padaku. Selama ini ia mengetahui dengan baik bagaimana nasib rumah tanggaku dan Hadi. Dia yang telah menjadi saksi hidup perjalanan rumah tangga kami yang masih seumur jagung. Mbok Mi pernah mengungkapkan jika ia merasa kasihan kepadaku. Kenapa aku bisa terjebak di dalam sebuah pernikahan yang tidak sehat? Begitulah tanyanya dulu. Ya, sebenarnya sebuah pernikahan itu tidaklah salah. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang harus dihormati dan dijaga agar tidak laju dimakan usia. Namun, bisakah rumah tanggaku berbenah hingga menjadi lebih baik, sementara nakodanya selama ini dengan senang hati enggan berlayar? Begitu juga awak kapal yang enggan untuk berlabuh lebih jauh ke tengah samudra. Entahlah. Mbok, iya anak Nadia? Ujar perempuan berhijab kurung berwarna biru laut itu pelan. Meski ia sedang kuajak bicara, akan tetapi tangannya tetap gesit membersihkan sayur dan buah-buahan di wastafel. Wanita tua itu sangat baik padaku. Jika sudah tak tahan dengan perlakuan Hadi yang semena-mena, aku akan mengadu ke Mbok Mi. Tidak mungkin ke Umi. Namun kali ini aku tidak boleh bicara. Kuurungkan niat untuk melanjutkan cerita. Biarlah nanti Mbok Mi melihat sendiri apa yang akan terjadi. Nggak jadi Mbok. Pagi ini Mbok bikin sarapan apa ya? Aku sengaja mengalihkan pertanyaan. Wanita itu menghentikan aktivitasnya. Ia melihat ke arahku dengan senyum yang masih melekat di bibir pucatnya. Nana, dia mau cerita apa? Mungkin ada yang bisa Mbok Mi bantu, ungkapnya sopan.
Aku sengaja meminum teh manis di dalam gelas hingga tandas dalam sekali teguk, lalu berpura-pura ingin melanjutkan menulis kepada Mbok Mi. Mbok, aku permisi dulu ya. Tulisanku harus selesai nanti siang. Tenggat waktu pengirimannya soalnya ya. Aku tidak mempedulikan bagaimana reaksi Mbok Mi di belakangku. Sial. Perkataan Hadi tadi malam masih terngiang hingga detik ini di pikiran. Pikiran terus berkecamuk memecah konsentrasi. Terpaksa kembali menunda menulis novel yang sedang dalam tahap finishing. Ya, teronggok pasrah di atas meja sudut kamar. Laptop yang telah kunyalakan kembali kupadamkan. Ide menulis hilang seketika. Mood pun ikut hancur berantakan. Aku bergegas berganti pakaian. Terus-terusan mengendap di kamar pun tidak baik untukku. Paru-paruku membutuhkan udara segar. Pikiran juga butuh direhatkan. Ya, aku harus pergi melepas penat yang selama ini merongrong diri. Setelah memakai baju terusan panjang berwarna hijau lumut dengan perpaduan jilbab lebar berwarna senada, aku menarik kunci motor dan ponsel di atas meja. Assalamualaikum. Aku menyapa seseorang di seberang sana. Temani aku sedang butuh sandaran. Setelah salam terjawab, aku melanjutkan kalimat permohonan kepada orang tersebut. Oke, di tempat biasa ya. Aku tunggu. Aku pun memutuskan sambungan telepon. Hanin akan menemuiku 1 jam lagi. Sekarang dia sedang menyelesaikan beberapa laporan perusahaan tempat dia bekerja. Selain Mbok Mi, Hanin adalah orang yang sering kupinjam bahunya sebagai tempatku menyandarkan kepala. Meluapkan segala gundah dan masalah yang saban hari tak pernah henti menimpa. Terkadang ia ingin menemui Hadi untuk melampiaskan kekesalannya atas cerita-ceritaku. Namun aku melarang. Aku adalah tipe orang yang malas untuk membuat keributan, apalagi dengan Hadi, lelaki yang makin kesini makin membuatku menyesal untuk mengenalnya. Mbak, aku pergi dulu. Pamitku pada Mbok Mi. Kemana anak Nadia? Tanya Mbok Mi sambil tergopoh menemuiku. Jumpa teman sebentar. Kalau nanti Hadi tanya, bilang saja tidak tahu ya Mbok. Jawabku sambil memakai kaos kaki. Kulirik Mbok Mi, sekilas dia mengangguk ke arahku. Tanpa menunggu lama, aku pun berangkat meninggalkan rumah besar milik Hadi yang telah kutinggali hampir beberapa bulan ini. Tidak banyak kenangan indah yang terukir di sana, karena aku dan tuannya tidak pernah bisa saling mencintai. Setiba di sebuah mall, aku langsung menuju tempat makan yang sering kukunjungi bersama Hanin. Seperti janji tadi, aku harus menunggunya untuk 1 jam ke depan. Ya, tak mengapa. Aku bisa menghabiskan waktu dengan menyantap beberapa pesanan makanan. Berhubung sudah hampir siang dan aku sama sekali belum makan sejak tadi pagi. Hanya segelas teh manis buatan Mbok Mi yang mengisi perutku sejak pagi tadi. Sembari menunggu makanan datang, aku berselancar di dunia maya, mengikuti berita-berita terupdate beberapa hari ini. Hingga kemudian seseorang menyapaku. Aku melihat ke arah suara. Oh Tuhan, ternyata Tiara. Apa? Bukan dia sendiri. Ternyata dia bersama Hadi dan mereka sekarang duduk di depanku. Ada apa? Tanyaku datar, walau sejujurnya aku kaget melihat mereka ada di sini. Kenapa keluar rumah tidak memberitahu? Hadi balik bertanya. Penting. Bukannya kamu tidak pernah peduli? Kamu tahu statusmu sekarang. Kamu seorang istri. Wajib memberitahuku kemanapun kau pergi. Suara Hadi mulai meninggi. Aku melihat sekeliling, rasa kesal mulai bergelayut di hati. Apa-apaan ini? Tidak pernah sebelumnya aku harus berpamitan atau memberitahu padanya apa saja yang kukerjakan. Dan itu adalah peraturan darinya. Bukan aku mencoba untuk menjadi istri durhaka. Hadi memintaku begitu. Kami tidak perlu untuk melaksanakan tugas-tugas istri ataupun suami. Kenapa sekarang lain lagi? Apa? Istri? Jangan ngaco kamu. Kamu sedang tidak mengigau kan? Aku menatap tajam ke arah Hadi. Tiara yang duduk di sampingnya hanya diam saja. Ia tidak menjawab sepatah kata apapun. Wanita yang memiliki tubuh semampai itu juga ikut melihat ke arahku. Baru 2 kali aku bertemu dengannya. Walau sudah saling berbicara, tapi sikap dinginnya masih terasa. Mungkin dia masih marah karena menganggapku sebagai perebut pacarnya dulu. Dengar Nadia, kamu itu sah kunikahi. Bagaimanapun juga rumah tangga kita, kamu harus memberitahuku saat keluar rumah. Karena jika orang tuaku atau orang tuamu berkunjung mendadak dan kamu tidak di rumah, aku harus jawab apa saat mereka bertanya? Kamu paham?
Kemudian mereka pergi meninggalkanku. Mereka menghilang beberapa menit kemudian, ya biarlah. Tidak terlalu penting juga memikirkan Hadi dan pacarnya itu. Seenaknya saja bersikap semena-mena. Dia pikir dia siapa? Meski kami telah menikah, tapi aku tidak terima atas sikapnya barusan. Hanya karena takut ketahuan orang tua. Dia mendikteku semaunya. Lelah kita punya nyali. Jika memang tak suka, ceraikan. Itu lebih baik. Sudah 1 jam lebih aku menunggu Hanin. Akhirnya dia datang juga. Rasa sesalku sudah memuncak mengingat perlakuan Hadi barusan. Jika saja tidak mengingat malu, sudah kuumpat lelaki itu kasar. Kulihat Hanin sedang menuju ke arah mejaku. Air mata sudah tergenang sejak tadi. Di depan Hadi aku berlagak kuat. Setetes air mata pun tidak ingin kuperhatikan di depannya. Sesakit apapun kalimat yang ia keluarkan, aku tidak akan menangis di depan lelaki pengecut itu. Maaf, aku telatnya keterlaluan. Sengaja semua laporanku selesaikan tadi, biar setengah hari ini bisa habiskan waktu sama kamu. Wanita yang masih setia melajang itu berkata sambil menjawit hidungku. Mata sudah terlanjur berkabut. Tak dapat kutahan. Bulir bening itu lurus juga. Sontak saja Hanin terlihat kaget melihatku yang tiba-tiba menangis. Kamu kenapa? Aku minta maaf, kamu sudah menunggu lama. Seru gadis cantik itu lagi. Hanin adalah sahabatku sejak awal kuliah dulu. Banyak kenangan yang telah kami lalui bersama. Suka maupun duka membuat kami semakin dekat hingga saat ini. Hadi, suaraku tercekat. Masih terbayang bagaimana perlakuan Hadi serta tatapan dingin Tiara tadi. Kenapa lelaki itu membuatku sakit ini? Aku tidak pernah mengemis untuk dicintai. Aku hanya ingin dihargai. Setidaknya sebagai orang wanita yang telah diikat dengan janji suci. Kenapa lagi sih dia? Tanya Hanin sambil membulatkan kedua bola matanya. Gadis berjilbab kasual itu memang tidak suka melihat Hadi. Mendengar segala curhatanku membuat Hanin ikut membenci lelaki yang berstatus sebagai suamiku itu. Aku menceritakan pada Hanin segala resah yang sedang melanda tentang rencana pernikahan yang akan mereka gelar tidak lama lagi. Apa yang harus kulakukan? Memilih bertahan atau pergi? Dasar Hadi, kemana hati nuraninya sih? Rugi saja berpendidikan tinggi, lulusan terbaik, tapi perangainya tak ubah seperti seorang preman. Kerjanya hanya menyakiti saja. Hanin terlihat berapi-api. Gadis itu membenarkan letak kacamata tebal yang terbertengger di hidung mancungnya. Jadi aku harus bagaimana? Tanyaku sambil meraup wajah. Bagaimana apanya? Tanyakan lagi ke hatimu. Kamu yang menjalani, kamu yang merasakan, dan kamu juga yang sakit. Jika bertahan, apa kamu sudah siap untuk hidup seatap dengan Tiara? Aku menatap Hanin lekat. Tak ingin menjawab apa-apa. Kenapa juga harus memusingkan tentang pernikahan mereka? Bukankah selama ini aku memang ingin berpisah dari Hadi? Hey, come on. Kau melamun sih? Memangnya kamu mau berjuang sendiri, sementara Hadi tidak sedikit pun berusaha untuk memberikan kesempatan pada hubungan rumah tangga kalian. Mendengar pertanyaan Hanin, aku pun meraup wajah. Pipiku memanas, mataku kembali mengabut mengingat betapa menyedihkannya nasibku saat ini. Aku akan jujur pada ibu dan Umi. Mereka semua harus tahu. Aku tidak mungkin sanggup menghadapi ini seorang diri. What? Kamu yakin? Sedangkan kamu sangat tahu kondisi mereka. Kamu gak mau mereka kenapa-napa kan? Pertanyaan Hanin ada benarnya juga. Aku tidak mau ibu dan Umi sakit. Apalagi jika kabar yang kusampaikan nanti bisa berakibat fatal untuk mereka berdua. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Jadi aku harus bagaimana? Tanyaku lagi. Aku lelah dan mencoba untuk pasrah. Kamu meminta saranku kan? Tanya Hanin sedang berusaha meyakinkan. Iya, kalau bukan kamu siapa lagi? Jawabku sambil menyeka air mata yang kembali merembes keluar. Yakin? Kamu siap menjalankan apa yang aku sarankan? Gadis itu kembali bertanya. Aku mengangguk berulang kali. Aku berusaha untuk meyakinkan Hanin jika pendapatnya saat ini sangat kubutuhkan. Saranku adalah bertahanlah demi orang-orang yang kamu cintai. Apa? Kamu serius? Bukannya kamu selalu sangat tidak menyukai Hadi? Aku menatap Hanin penuh keheranan. Ya, jika kamu ingin semuanya baik-baik saja, kamu harus bertahan.
Cobalah untuk memegang kendali semuanya. Mulai nanti bersikaplah layaknya seorang istri. Perlihatkan pada suamimu. Perlihatkan pada suami tololmu itu jika kamu selalu ada. Setidaknya kamu mencoba terlebih dahulu lah. Jika tidak dimulai, maka kita nggak akan pernah tahu hasil akhirnya. Apa? Bersikap layaknya istri? Aku nggak mau lah. Aku memajukan bibir beberapa senti. Sepertinya Hanin sedang tidak serius. Iya, bersikap bagaimana seorang istri, menyiapkan segala keperluannya, sarapan, pakaian, dan lain-lain. Hanum berujar penuh penekanan. Yang benar saja aku harus begitu. Mana mungkin. Aku dan Hanis sudah dipisahkan oleh jarak tak kasat mata. Meski satu rumah, tapi tidak mudah untuk menyatukan kami. Aku sibuk dengan duniaku sendiri, demikian juga dengan dia. Apalagi dia akan menikahi Tiara tidak lama lagi. Biarkan saja Tiara yang mengurus lelaki itu. Tidak, kamu jangan gila, Denin, ujarku sambil menyeruput cappuccino latte yang tersisa sedikit lagi di dalam gelas. Dengar, Nadia Sanum, rumah tangga kalian memang baru seumur jagung. Tapi apa kamu tidak ingin mempertahankannya demi Umi, ibu mertuamu, dan kamu sendiri? Ketuk pintu langit dengan doa-doamu. Jangan terperangkap dengan masa lalu. Lihat apa yang ada di depanmu sekarang, ya. Meski aku gak suka melihat Hadi, tapi bagaimanapun juga dia adalah suamimu. Perjuangkan itu. Hani mengepalkan tangannya di depan wajahku. Gadis berdarah Aceh Jawa itu sedang berusaha untuk membuka mataku. Ya memang benar katanya. Selama ini aku selalu membanding-bandingkan Hadi dengan Azam. Berandai-andai yang terlalu berlebihan. Membayangkan ada saja aku menikah dengan Azam, pasti kehidupanku akan sempurna. Sementara rumah tangga yang telah berjalan beberapa bulan ini kuanggap hanya sebuah beban besar dan harus segera disingkirkan. Berpisah dengan Hadi adalah kalimat yang selalu menari-nari di alam bawah sadarku. Tidak seorang pun dari kami yang mau mengalah. Sama-sama mempertahankan ego, sama-sama keras kepala. Kamu serius, Nin? Tanyaku memastikan. Of course, serius. Apa aku bisa? Sementara dia mau menikah lagi. Buat apa? Jika nanti ujung-ujungnya aku semakin sakit. Nat, Tuhan memang memperbolehkan perceraian, tapi bukan semudah itu. Kita disuruh usaha dulu, berjuang dulu untuk mempertahankan pernikahan itu. Kalau misalnya semua usaha dan doa sudah dilakukan, tapi masih juga tidak berubah, aku setuju jika kamu memilih untuk bercerai. Lagi-lagi aku membenarkan perkataan Hanin. Perceraian memang dibolehkan, tapi bukan asal-asalan. Apa aku harus mengikuti saran Hanin? Mungkinkah berhasil? Tapi dia mau nikah, gimana? Ya terserah. Ya terserah dia sih. Kamu tetap perjuangkan hak kamu, rebut hatinya. Itu tugasmu. Aku gak mau dibilang perempuan perebut pacar orang. Aku menghela napas berat. Hey, dear, kamu bukan perebut pacar orang loh. Melainkan wanita itu sekarang yang sedang menambah kerunyaman di dalam rumah tangga kalian. Seharusnya dia move on dong, seperti Azam yang mencoba move on dari kamu. Baiklah, aku akan mencoba menjalankan saranmu itu. Aku menggenggam tangan Hanin erat. Karena aku menginginkan kebahagiaan dan kebaikan untukmu, sayang. Hanin membalas genggamanku. Senyum tersungging di bibir tipis milik sahabatku itu. Hanin adalah sahabat terbaik. Ia tidak pernah melihat masalah dari satu sisi. Itu adalah kelebihan yang ia miliki. Berbeda denganku, rasa egois masih merajai diri. Tidak bisa dikerasi. Jika Hadi berbicara kasar, maka aku pun juga akan membalas dengan hal yang sama. Sebenarnya itu kulakukan untuk menutupi kesedihan dan kesendirianku selama hidup dengannya. Aku tidak mau terlihat lemah di depan Hadi. Ternyata semakin kesini aku semakin paham. Jika kekerasan dibalas dengan kekerasan, maka akan semakin menghadirkan jarak dan kebekuan yang entah kapan akan mencair. Tak terasa entah telah berapa jam kami bersama. Hanin selalu asyik untuk diajak bicara. Walaupun semenjak aku menikah, ia lebih sering mendengar keluh kesahku daripada aku menyimak ceritanya. Hanin tak mempermasalahkan itu. Setelah bercerita banyak tentang sesuatu hal kepada gadis bermata lebar itu, kami pun berinisiatif untuk pulang. Saat hendak mengambil tas di atas meja, ponselku berdering nyaring. Segera aku raih benda pipi tersebut dari dalam tas yang berukuran kecil. Aku kaget saat membaca nama yang terpampang di layar ponsel. Ada apa lelaki itu menelponku? Hadi, seruku pada Hanin. Angkat.
Ingat, jangan terpancing emosi. Aku mengangguk ke arah Hanin. Sedikit gemetar, jari telunjukku menyentuh layar yang menyala, menyeret tanda telepon berwarna hijau ke atas. Panggilan pun tersambung. Assalamualaikum. Perlahan aku mengucapkan salam. Belum bisa pulang. Ibu mau datang, ujar lelaki itu dari seberang sana. Nada suaranya terdengar sinis. Sebentar lagi aku pulang. Kamu tenang aja. Panggilan telepon terputus tanpa ada ucapan salam. Aku menghela nafas berat. Kepalaku sedikit berdenyut. Beban hidup ini terasa sungguh berat. Aku melihat ke arah Hanin. Wanita cantik itu menepuk pundakku, seolah memberikan semangat jika bukan saatnya untuk menyerah. Aku harus cepat, Nin. Ibunya Hadi sudah di jalan, ujarku pada Hanin sambil memeluk dirinya. Hanin membalas pelukanku dengan erat. Kemudian kami berjalan hingga ke parkiran dan berpisah di sana. Aku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan standar. Kondisi jalan yang ramai membuatku berpikir 2 kali untuk melaju kencang. Beberapa saat kemudian aku tiba di rumah. Kondisi di luar terlihat masih sepi. Dugaanku jika ibu pasti belum sampai. Di depan pintu masuk Hadi berdiri angkuh. Kedua tangannya menyilang di dada. Tatapannya bagi ribuan jarum yang menusuk tajam. Dengan sangat terpaksa aku menyugingkan segaris senyum tipis kepada Hadi. Lelaki itu menaikkan sebelah alisnya. Puas, merajalela? Pertanyaan Hadi menohok hatiku. Ingin sekali aku meninjau wajah lelaki itu. Akan tetapi nasihat Hanin terus terngiang. Demi orang-orang yang kusayang, biarlah aku bersabar menghadapi tingkah lelaki sombong yang sedang tegak berdiri di depanku. Maaf, aku tidak memberitahu. Ibu sudah di mana? Aku mencoba mengalihkan pertanyaan. Ingat tugasmu, jadi istri yang baik di depan ibu. Selama ini kurang baik apa aku sih? Selalu berusaha mengikuti aturannya dengan sempurna, berpura-pura bahagia di depan orang tua dan mertua, namun pada kenyataannya hanya kamuflase semata. Aku bergegas menuju kamar, membersihkan badan dan mengganti pakaian. Tidak lupa menabur sedikit bedak serta memoles tipis pemerah bibir agar terlihat segar. Aku senang ibu datang. Dia adalah seorang ibu mertua yang baik dan perhatian, tidak seperti anaknya, kasar dan arogan. Nadia, cepat keluar. Ibu sudah mau sampai, seru Hadi di depan pintu kamar. Aku bergegas memakai khimar. Sekali lagi mematutkan diri di depan cermin besar di dalam kamar. Kemudian segera membuka pintu dan buru-buru ingin menyambut ibu di pintu depan. Namun aku dibuat kaget saat lenganku ditarik dari arah kanan. Lebih kaget lagi ternyata yang melakukan itu adalah Hadi. Ia menggenggam jemariku dan meremasnya. Lelaki itu memandangku lekat. Ia bergerak maju beberapa langkah. Jarak kami sudah sangat dekat. Aku bisa merasakan hembusan hangat yang keluar dari hidungnya. Aroma parfum yang ia kenakan pun menyapu lembut di indera penciuman. Jantungku berdegup kencang, mencoba menetralisir rasa kaget pada situasi yang sedang terjadi. Hadi mendorong tubuhku menubruk dinding. Aku tercekat tak bisa berkata-kata. Setelah tanganku diangkat ke atas sementara tubuhnya hampir menempel di tubuhku. Aku gelagapan berusaha menenangkan jantung yang berdetak makin tak karuan. Hawa panas menjalar dari wajah hingga ke bunuh pun. Aku tak bisa bergerak. Jangan baper. Ini hanya simulasi biar chemistry di depan ibu lebih klik. Hadi berbisik pelan di telingaku. Napasnya masih terus memburu. Sementara aku sedang mencoba keras menetralisir hati yang telah dibuat kacau beberapa detik oleh Hadi. Ya Tuhan, lelaki macam apa dia? Apakah aku mempunyai stok sabar yang lebih sehingga Tuhan menjodohkanku dengannya? Ketukan di pintu mengagetkanku. Aku berusaha melepaskan genggaman dari Hadi, namun lelaki itu malah menarik. Bersikap manislah di depan ibu, ucapnya penuh penekanan. Aku seperti seekor kerbau yang dicucuk hidungnya, mengikuti perintah sang tuan tanpa berontak. Meski hati sakit dan sedih atas perlakuannya yang susah ditebak, akan tetapi aku berusaha untuk tidak menangis di depan lelaki tersebut. Apalagi ibu mertua sudah tiba di depan rumah. Hadi membuka pintu depan. Jemari kami masih saling bertautan. Tampak ibu tersenyum senang dalam balutan hijab syarinya. Wanita itu terlihat lebih segar dari beberapa minggu lalu setelah harus menginap di rumah sakit karena kondisi yang melemah. Sementara ayah berdiri di belakang ibu menenteng tas berukuran sedang. Bu, ya masuk. Kenapa harus repot-repot menjenguk kami? Tinggal telepon, kami akan segera ke tempat ayah dan ibu, ucap Hadi dengan nada suara yang sangat ramah.
Ibu rindu kamu. Dirasa-rasa sudah lama gak jumpa. Banyak yang ibu mau obrolin. Wanita yang masih terlihat cantik di usia yang tidak lagi muda itu melirikku sambil tersenyum. Aku segera menyodorkan tangan untuk menyalaminya. Setelah mencium ibu, Hadi pun memeluk ayah dan mengambil alih barang bawaan dari tangan lelaki parubaya itu. Ia memperlihatkan senyum termanis yang selama ini hampir tak pernah dibagikan untukku. Senyum itu hanya akan terlihat saat ia sedang video call bersama Tiara. Itu pun aku melihatnya secara diam-diam. Kami mau menginap untuk 2 malam ke depan, ya. Ibu mau kasih tips biar Nadia cepat muntah-muntah. Apa? Muntah-muntah? Maksud ibu gimana? Aku merasa gagal paham mendengar kalimat ibu. Kulihat Hadi juga salah tingkah. Lelaki itu menggaruk kepalanya sambil tersenyum ke arah ibu. Iya, tapi ngobrolnya nanti dulu ya. Ibu dan ayah istirahat dulu di kamar atas saja ya. Aku bawakan barang-barangnya ke sana. Hadi hendak melangkah menuju tangga tapi ayah melarang. Kau di atas? Mana bisa ibumu bolak-balik turun tangga. Di rumah saja kami sudah pindah kamar bawah. Ibumu gak boleh kelelahan. Kamar bawah? Tanyaku spontan. Bagaimana ini? Aku dan Hadi saling pandang. Memang ada 3 kamar di lantai bawah, tapi semua terisi karena kamarku dan Hadi terpisah. Sedangkan 1 kamar lagi untuk Bokmi. Biasanya setelah lelah bekerja dia akan beristirahat di kamar tersebut. Iya nak, ibu gak boleh kelelahan. Sedikit saja capek langsung sesak nafas. Ibu berujar sambil mengurut dada. Ya sudah, ibu dan ayah tunggu di sini dulu ya. Aku dan Nadia beresin dulu kamarnya, karena selama ini aku pakai untuk ruang kerja. Agak berantakan dengan berkas-berkas. Ucap Hadi berbohong sambil merengkuh pinggangku. Tidak biasa diperlakukan seperti ini membuatku merasa debaran-debaran itu kembali muncul. Seandainya dia selalu bersikap begini, tentu aku juga tidak akan keras kepala menghadapi lelaki itu. Setelah menyuguhkan minuman dan cemilan, kami pun berpamitan pada ayah serta ibu untuk mempersiapkan kamar tidur untuk mereka. Tidak semudah itu. Di ujung lorong ruangan sebelum menuju kamar yang akan dibersihkan, kami masih sempat berdebat memilih kamar mana yang akan ditempati sementara oleh ayah dan ibu. Kamarmu saja, gak mungkin kamarku. Banyak berkas-berkas penting, Hadi berkata ketus. Apalagi kamarku? Barangku 2 kali lipat barangmu. Kalau kamu sanggup memindahkan dalam waktu kurang dari setengah jam ya silakan. Aku menjawab datar. Karena tidak mempunyai waktu lama untuk berdebat, akhirnya Hadi menyetujui jika kamarnya dijadikan sebagai kamar sementara untuk ayah dan ibu. Aku pun membantunya membereskan barang-barang pribadi miliknya. Tidak ada bekas-bekas kerja di sana, karena selama ini ruang kerja Hadi ada di lantai atas. Baju-baju serta barang-barang yang mencurigakan lainnya segera kami angkut dan dibawa ke kamarku. Untung saja mereka sedang asyik menikmati teh hangat sambil menonton acara TV kesukaan, sehingga ayah dan ibu tidak terpengaruh pada kami berdua. Hampir setengah jam aku dan Hadi membereskan semuanya. Ia yang memindahkan sementara aku merapikannya di kamarku. Semua baju-baju lelaki itu kususun rapi dalam lemari yang memang sengaja kukosongkan 2 pintu. Begitu juga dengan pakaian dalam dan perlengkapan lainnya telah kusimpan pada tempatnya. Jangan terlalu lelah Nadia. Ingat rahimmu perlu dijaga untuk kestabilannya. Kenapa gak minta tolong Bokmi aja buat beres-beres? Suara ibu mengagetkanku. Untung semuanya sudah beres. Aku tersenyum dan mendekat ke arah ibu yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu kamar. Kurangkul tangan wanita itu kemudian membawanya ke kamar tempat mereka akan beristirahat. Ibu istirahat saja dulu ya. Yang gak boleh capek itu ibu. Harus banyak istirahat. Gak boleh banyak pikiran. Wanita itu mengusap pucuk kepalaku. Jika begini aku sangat merindui Umi. Umi juga terbiasa memperlakukanku begini. Ibu dan Umi memang hampir sama. Mereka adalah sahabat yang seperti saudara. Karena sebab itu mereka bersikeras untuk menjodohkan kami. Ya anak-anaknya. Umi percaya jika Hadi akan menjagaku dengan baik. Demikian juga ibu, menganggap jika aku adalah jodoh yang tepat untuk anaknya. Hadi mengangkat koper milik ayah dan ibu ke kamar. Kami meminta mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun ibu menolak. Ibu belum sholat asar, mau wudhu dulu. Wanita itu beranjak ke kamar mandi yang ada di dalam kamar. Namun tak lama berselang beliau keluar lagi.
Wajah putihnya terlihat memerah. Ia melihat aku dan Hadi bergantian. Apa ini? Jadi kalian pakai ini? Ibu mengangkat sebuah kotak segi tempat tipis berwarna meriah itu. Kotak tersebut dipenuhi dengan tulisan yang berukuran sangat kecil. Dalam jarak beberapa langkah aku tidak bisa melihat jelas tulisannya. Aku melempar pandang ke arah Hadi. Kotak tersebut pasti milik lelaki itu karena selama ini dialah yang berada di kamar ini. Hadi ternganga melihat ke arah ibu tanpa sepatah kata. Sementara ayah mengambil kotak kecil tersebut dari tangan ibu. Lelaki paruh baya itu sibuk membolak-balikan kotak yang berada di tangannya seraya bertanya, "Kondom? Hah? Kondom?" Tanya aku tak kalah kaget. Pandangan kami bertiga pun tertuju ke arah Hadi. Kondom HP mungkin. Oke, lanjut. Kami menatap Hadi meminta penjelasan. Dengan berbagai macam pikiran tentunya. Kenapa Hadi membeli kondom? Toh selama menikah kami tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Jadi kondom yang di kamar mandi itu untuk siapa? Jadi kalian pakai kondom? Tanya ibu menatap lekat anaknya. Iya bu, sebenarnya Nadia gak mau. Aku saja yang paksa. Dia berkata sambil menggaruk kepala. Sering kuperhatikan jika ia sedang berbohong, maka kebiasaan yang dilakukan adalah menggaruk kepala bagian belakang. Lah, kapan mau punya baby kalau pakai ginian? Hah? Seru ibu sambil menghela nafas. Tega sekali dia membohongi ayah dan ibu. Berapa banyak kebohongan demi kebohongan yang telah kami ciptakan. Terlanjur berbohong dan akhirnya semakin larut dalam skenario yang entah kapan akan berakhir. Kamu belum mau punya momongan, Nadia? Ibu beralih padaku. Sementara ayah memilih duduk di pinggir ranjang dan memperlihatkan kami. Mau bu, mau banget. Liriku sambil menunduk. Ya sebenarnya siapa sih yang tidak mau punya keturunan? Tapi jika aku memiliki anak dari Hadi, apa dia mau menerima? Takutnya lelaki itu malah menghindar dan beralasan jika itu di luar kesengajaan. Sengaja ibu datang mau kasih kamu ramuan herbal agar cepat hamil. Berikhtiar. Bukannya begini, lalu kamu Hadi belum mau punya bayi? Ibu mencecar Hadi dengan nada putus asa. Hadi meraih lengan sang ibu dan membawanya duduk di samping ayah. Kemudian lelaki itu menarik dan merangkul bahuku. Siapa bilang aku gak mau punya bayi bu? Hanya saja aku dan Nadia masih mau pacaran dulu. Kami mau pas-pasin dulu waktu-waktu berdua. Ya, iya kan sayang? Hadi meminta persetujuanku. Lebih tepatnya memaksa aku untuk ikut berakting seperti dia, membohongi orang tua. Kulihat ibu dan ayah saling beradu pandang. Mereka kemudian tersenyum satu sama lain. Kamu sih bu, buru-buru aja maunya. Uang anaknya masih mau pacaran dulu, gak pernah muda toh. Ayah mengejek ibu yang duduk di sampingnya, lalu mereka tertawa bersama. Hadi juga ikut tertawa lepas seperti tidak ada beban. Lah, aku apa harus ikutan akting tertawa juga? Hah, benar saja aku harus ikut tertawa karena Hadi menyebut bahuku yang sedang direngkuhnya. Artinya aku harus terlihat bahagia. Untung saja aku tidak sedang bersama ayah dan ibu lagi. Jika tidak, berbagai pertanyaan akan muncul seperti tak ada habisnya. Mereka sedang beristirahat sekarang. Sementara aku juga ingin merebahkan badan sebentar saja sambil menunggu Isya. Baru saja memejamkan mata, sebuah tepukan mendarat di bahuku. Malah tidur. Kamu kesana? Aku mau di sini. Ternyata Hadi baru datang sudah main usir. Apa? Aku pindah ke sofa. Ogah. Aku membalik badan memeluk guling. Ih, buruan. Dia memaksa. Kenapa bukan kamu saja yang di sana? Ini kamar siapa? Tempat tidur siapa? Aku menantangnya. Ya kamarku, tempat tidurku, karena ini rumahku, paham? Ya ampun, ini orang bisa semenjengkelkan itu ternyata. Aku pun berdiri berhadapan-hadapan dengan Hadi. Sengaja ku tatap bola mata yang agak kecoklatan itu. Tidak terlihat seperti orang jahat, tapi kenapa perangainya bisa menyebalkan itu sih? Bisa menyebalkan banget seperti itu. Oke, aku akan beritahu ibu sekarang. Juga akan beritahu tentang kondom yang ditemukan itu, bahwa kamu bukan memakainya ketika sedang bersamaku. Ya barangkali kamu menggunakannya dengan mantanmu itu. Ancamku sambil berjalan ke arah pintu. Hadi menarik lenganku kasar.
Refleks aku memutar tangannya sehingga menimbulkan suara mengadu dari Hadi. Oke, sakit. Oke. Aku yang tidur di sofa. Puas. Satu lagi, kondom itu bukan milik siapa-siapa atau dipakai dengan siapapun. Cuma jadi koleksi saja. Koleksi? Ternyata selain suka mengoleksi perempuan, kamu juga suka mengoleksi alat pengaman. Kurasa kamu memang gak sehat deh. Seruku sambil menatapnya tak percaya. Aneh. Hadi mencebik sambil memperlihatkan tinjunya padaku. Lalu lelaki itu beranjak ke sofa berukuran lebar yang berada di tepi dinding. Ia masih terlihat meringis sambil memegang pergelangan lengan yang kuputar tadi. Merasa lucu melihat lelaki itu. Aku ingin tertawa. Belum tahu dia kalau aku dulu pernah menyandang sabuk merah di taekwondo. Maaf, aku gak sengaja. Aku berjalan mendekat, meraih lengannya dan mengusuk perlahan. Tidak ada reaksi penolakan, mungkin karena memang sakit dan lelah, sehingga dia pasrah menerima perlakuanku. Sekalian saja dipatahkan tadi. Serunya masih dengan nada ketus. Kalau aku patahkan, terus kamu akan memenjarakanku, dan kamu akan dengan mudah untuk menikahi wanita itu, bukan? Aku berujar sambil memperhatikan pergelangan tangannya yang sedikit memerah. Tak ada respon apa-apa lagi dari Hadi. Saat aku berpaling ke arahnya, Hadi yang sedang bersandar di sandaran sofa sedang memejamkan mata diiringi dengan dengkuran halus yang muncul, menandakan bahwa Hadi sudah terlelap. Cepat sekali tidurnya. Belum juga selesai berdebat, ucapku perlahan sambil menghentikan gerakanku di tangan Hadi. Kuberanikan diri untuk melihat wajah Hadi yang sedang pulas, terlihat damai dan menenangkan. Sangat jauh berbeda di saat dia sedang membuka mata. Apalagi ketika dia melihat ke arahku, selalu sorot tajam yang ia perlihatkan. Aku mencoba memindai wajah lelaki itu dari jarak yang sangat dekat, tanpa diketahui oleh pemiliknya. Bulu mata lentik saling beradu. Pori-pori kecil di wajah mulus milik lelaki itu bisa kulihat dengan jelas. Lekukan bibir berwarna cerah, ditambah hidung lancip yang aduhai. Tak bisa dipungkiri jika Hadi memang sangat tampan. Jika saja dia mencoba berdamai dengan kondisi pernikahan kami, seperti aku yang sedang memperjuangkannya saat ini, mungkin sekarang kami sedang belajar untuk menerima satu sama lain. Lelah menjalani hidup seperti ini, tertekan serta tersiksa lahir batin, hidup dalam kepura-puraan yang entah kapan akan berakhir. Apa kamu gak mau mencoba untuk saling menerima? Secinta apa sih kamu sama mantanmu itu? Aku juga gak kalah cantik kok dari dia. Asal kamu tahu, Azam bahkan lebih tampan daripada kamu. Tapi aku mencoba sekuat tenaga untuk melupakannya. Bukan seperti kamu, gagal move on. Aku berujar pada Hadi yang sedang terlelap. Sebelum beranjak dari sofa, aku tatap sekali lagi wajah itu sambil berdoa agar Tuhan membuka hatinya untuk menerima kehadiranku. Tapi tak berapa lama Hadi membuka matanya. Aku tertangkap basah. Segera aku palingkan wajah dan bangkit dari sofa. Namun lelaki itu menarik gamisku hingga langkahku tertahan. Ia kembali menggentak. Karena tak bisa menjaga keseimbangan, aku pun terjatuh ke atas tubuh Hadi. Aku merasakan sekujur tubuh menjadi kaku seketika. Aku tidak bisa bergerak walau hanya mendongakkan kepala. Tubuh kami tidak berjarak. Ku tenggelamkan wajahku ke dadanya yang berada di bawah tubuhku, sementara tanganku tangkupkan di bawah dada. Tak ingin memeluk tubuhnya. Ngapain kamu tadi? Hah? Suaranya terdengar seperti bentakan di telinga. Lidahku keluh tak bisa menjawab. Aku ingin segera terbebas dan keluar dari kamar. Setelah menanti tak ada jawaban, Hadi menarik jilbab hingga kepalaku mendongak. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Terasa hawa panas sudah menjalar ke seluruh tubuh. Kok diam? Tadi berani, sekarang kenapa berubah jadi pendiam? Kamu apa-apaan sih? Lepas, kalau enggak aku tonjok bibirmu biar doer. Ancamku serius. Dia malah mengeratkan pegangan di pinggang sambil menekan kuat tanpa perasaan. Hadi malah tertawa. Tubuhku terguncang mengikuti irama tubuh Hadi yang sedang terbahak. Kamu pikir aku takut? Kamu anak taekwondo kan? Nah, aku anak karate. Terus mau apa? Lepas enggak? Aku mengangkat kepala, tapi masih sambil memejamkan mata agar tak langsung bertatapan dengan kedua bola mata Hadi. Kurasakan sesuatu yang lembut menyentuh bibirku. Meski tak berlangsung lama, aku menebak jika Hadi saja mengecupku.
Getaran aneh itu kembali menjalar menyusuli aliran darah di dalam tubuh, meski sekejap, tapi meninggalkan bekas untukku. Gila kamu! Aku berontak melepaskan diri saat pelukan tangan Hadi di pinggang terasa agak longgar. Aku bergegas bangkit dan berdiri di depannya. Katanya mau tonjok. Itu sudah ku tonjok pakai bibir, belum cukup. Lagi, cercanya bertubi. Kamu itu bisa sopan gak sih? Jahat banget. Suaraku mulai bergetar. Emosiku hampir meledak karena tingkah Hadi. Loh, sejak tadi kamu liatin aku terus. Bukannya itu yang kamu mau? Selama kita nikah kamu belum dikejupkan? Belum dibuka segelnya? Padahal sama sekali aku tidak melihatnya sejak tadi. Refleks aku menampar Hadi. Kata-katanya sudah sangat kasar untukku. Aku tidak pernah meminta untuk diperlakukan sesakit ini. Tak terasa air mataku meremes juga. Susah payah aku menahan agar tidak menangis di depan lelaki itu. Namun kali ini aku sudah tidak sanggup. Hadi memperlakukanku tak ubah seperti wanita murahan yang ia dapat di pinggir jalan. Ini keterlaluan. Aku menuju pintu ingin segera keluar dari kamar. Tak kuhiraukan panggilan Hadi. Aku muak melihat wajahnya. Lelaki tak punya hati dan empati. Lebih baik dia melanjutkan pernikahannya dengan Tiara, agar aku bisa tenang dan terbebas dari jerat pernikahan yang tak sehat ini. Nadia, tunggu, jangan keluar. Nanti ayah dan ibu lihat kamu nangis. Lelaki itu menghadang jalanku di depan pintu kamar. Biar saja mereka tahu semuanya. Bukankah itu yang kamu mau? Aku mendorong tubuh Hadi menjauh. Namun aku kalah kuat. Lelaki itu memeluk tubuhku dari belakang kemudian ditarik ke kamar. Pintu ditutup menggunakan kaki, sementara sebelah tangannya ia gunakan untuk mengunci pintu. Apa-apaan sih kamu? Aku menyikut perut lelaki itu. Ia mengadu, tapi tetap tidak melepaskan pelukannya. Sakit tahu. Ia berseru dengan suara yang sepertinya sengaja ditahan. Mungkin saja biar ayah dan ibu tidak mendengar kegaduhan kami. Lepasin gak? Atau aku teriak nih biar heboh. Hadi membekap mulutku menggunakan kedua telapak tangannya dari arah belakang. Otomatis aku menjadi susah bernafas karena hidung juga ikut tertutup rapat. Terpaksa aku menggigit telapak tangan yang menekan mulut serta hidung itu. Sakit. Pekik Hadi sambil menghentakkan tangannya ke bawah. Rasain. Aku mendelik tajam ke arah lelaki berhidung mancung itu. Hadi memilih duduk di atas sofa sambil menekan-nekan telapak tangannya, sedangkan aku berdiri tepat di depan lelaki itu. Rasa kesal serta emosi telah menyelimuti diri. Kamu tahu, aku memang istrimu. Pernikahan kita sah dalam agama juga di mata hukum, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya bertindak. Lelaki itu diam tanpa kata. Ia masih terpekur dengan telapak yang masih terlihat memerah. Aku akan memberikan hakmu saat kamu memperlakukanku dengan layak, karena aku juga berhak untuk hakku atas dirimu. Aku melengos berlalu ke arah pintu, tak peduli lagi dengan kondisi Hadi yang masih tidak menjawab atau apapun membantah kata-kata yang telah kuucap. Saat tanganku meraih handle pintu, lelaki itu memanggilku. Aku akan menikahi Tiara setelah ayah dan ibu pulang. Aku tak menghiraukannya. Setelah sempat berhenti beberapa saat dan mendengarkan perkataannya, kemudian aku berlalu dari kamar yang tiba-tiba mendadak pengap. Terserah. Kali ini aku tidak akan melarang. Apapun keputusan Hadi, aku tidak bisa lagi menghentikannya. Timbul niat untuk menceritakan semuanya pada ibu. Setelah mempertimbangkan hal-hal yang nanti akan terjadi, aku pun memantapkan hati untuk menemui ibu di kamarnya. Setiba di depan pintu kamar orang tua Hadi, dengan penuh keyakinan, aku mengetuk dan menunggu sautan ibu dari dalam. Masuk sayang, jawab ibu. Gagang pintu kuputar dan aku mendapati ibu sedang kusyuk di atas sajadahnya. Tampak Al-Quran yang sedang ia pegang berada dalam keadaan tertutup. Nadia, ibu baru saja mau panggil kamu. Ibu tersenyum saat membalikkan badan. Aku berdiri di dekat pintu tak ingin mengganggunya. Ibu mau tilawah ya? Aku tinggal keluar dulu ya. Aku berujar sambil bersiap hendak keluar. Ibu sudah selesai ngajinya. Sini, duduk dekat ibu. Aku pun berjalan mendekat. Melihat senyum dan rona bahagia di wajahnya, keinginanku untuk menceritakan semuanya menjadi sirna. Tak tega rasanya. Jika ibu mengetahui semua apa yang sedang terjadi pada rumah tangga kami. Namun aku juga tidak sanggup jika terus-terusan begini. Hidup dalam kebohongan yang kerap kali harus dilakukan. Berpura-pura bahagia di depan orang-orang yang disayangi. Aku duduk di samping ibu. Wanita itu mengelus pucuk kepalaku yang tertutup jilbab kaos berwarna salim.
tak berani melihat matanya. Aku pun menunduk menyembunyikan semua cerita. Nadia, gimana kabar Umimu? Sudah lama ibunda ketemu Umi, tidak saling memberi kabar. Alhamdulillah sehat bu. Hampir setiap hari Umi menelpon. Kami pun asik bercerita tentang Umi, persahabatan mereka yang dimulai sejak puluhan tahun lalu. Karena kedekatan mereka berdua, akhirnya ayah dan abi terpaksa juga harus saling mengenal akibat intensnya pertemuan yang sering dilakukan oleh kedua wanita tersebut. Aku mendengarkan dengan baik, sesekali diiringi oleh tawa yang berderai. Ibu mertuaku tidak jauh berbeda dengan Umi. Sifat mereka hampir mirip satu sama lain. Melihat ibu, aku jadi merindukan Umi. Sudah lama kami tidak berjumpa. Terakhir kali bulan lalu saat aku dan Hadi berkunjung ke rumah Umi. Semoga kamu dan Hadi bahagia selalu ya. Ibu dan Umimu yakin tidak salah telah menjodohkan kalian berdua. Satu cantik, satunya tampan. Tuh, kan ibu jadi gak sabar lagi mau nimang cucu yang pasti nanti lucu-lucu. Ibu merangkul bahuku. Sementara aku semakin larut dalam kesedihan yang tertahan. Namun aku tak bisa menumpahkan air mata di depan wanita itu. Aku membalas pelukan ibu erat, berharap semoga beban yang menindih dada bisa sedikit bergeser. Kok peluk-pelukan? Habis bahas apa? Suara Hadi mengagetkanku. Entah sejak kapan lelaki itu berdiri di ambang pintu yang sedikit terbuka. Ibu melepaskan pelukan. Tanpa kuduga Hadi memelukku bersamaan dengan ibu. Tak bisa mengelak. Aku pun membalas rangkulannya. Lagi dan lagi berusaha menampakkan kebahagiaan yang palsu semata. Berusaha menghadirkan sebuah sandiwara yang kami lakoni dengan apik tanpa celah. Sudah 4 hari ibu dan ayah berada di rumah, meleset dari perencanaan awal yang katanya hanya 2 hari. Terpaksa juga Hadi mengundurkan hari pernikahannya dengan Tiara. Jadwal yang telah ditentukan harus bergeser karena kedatangan kedua orang tuanya. Siang ini ibu dan ayah akan pulang. Meski menurut ibu ia belum puas melepas rindu, akan tetapi ayah bersikeras untuk pulang. Rindu rumah katanya. Aku pun bersyukur dalam hati karena kehidupanku akan normal kembali. Tidak seperti beberapa hari ini harus selalu bersikap layaknya suami istri di depan mertua. Jaga Nadia baik-baik ya sayang. Pesan ibu pada anak semata wayangnya. Mereka berpelukan seperti biasa. Kamu harus jadi suami yang siaga untuk istrimu. Jangan buat mulu ayah pada abinya Nadia. Ayah menepuk bahu Hadi dan melemparkan senyum ke arah kami. Hadi merengkuh pinggangku dan sedikit menariknya agar jarak kami berdekatan. Aku menurut saja, karena ayah dan ibu masih berdiri di depan kami. Hingga mereka berdua masuk ke mobil dan berlalu dari pandangan. Akhirnya Hadi melepaskan lingkaran tangannya di pinggangku. Lelaki itu melangkah ke dalam rumah tanpa mengajakku ikut bersama. Di sudut teras kulihat Mbok Mi sedang memperhatikan kami berdua. Aku mengisyaratkan agar ia masuk terlebih dahulu. Aku tidak ingin Mbok Mi melihat atau mendengar setiap perlakuan buruk Hadi terhadapku, meskipun aku sering menumpahkan segala permasalahan padanya. Oh ya, besok aku akan menikah. Setelah pernikahan, Tiara akan kuboyong kemari. Benar saja dugaanku. Lelaki itu kembali berulah. Untung Bu Omi telah masuk dan tidak mendengarkan ucapan Hadi yang membuat telinga siapa saja akan terasa panas. Tidak ada gunanya segala bentuk nasihat dari ayah dan ibu. Buktinya lelaki itu tetap pada pendiriannya. Dia lebih memilih sang mantan daripada mencoba untuk membenahi rumah tangga yang lebih dulu telah tercipta. Bagaimana ia bisa mengatakan sayang pada sang ibu jika ternyata tingkatnya lebih bengis tak berperasaan? Aku menghela nafas panjang walau tidak bisa menerima sikapnya yang semena-mena. Akan tetapi aku akan mencoba untuk menyiapkan diri menyambut orang baru yang akan hadir di tengah-tengah kami. Aku sudah siap dengan hal terburuk apapun yang akan terjadi di depan. Karena sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepintar-pintarnya Hadi menutup rapat perihal pernikahan keduanya. Aku yakin suatu saat akan terbongkar juga. Aku menunggu kedatanganmu Tiara. Pagi ini setelah sholat subuh sengaja aku menyibukkan diri di luar kamar. Sejak tadi malam sebenarnya aku tidak bisa tidur.
Pikiran berkelana membayangkan bagaimana ya kira-kira hari yang akan kulalui bersama maduku. Suatu hal lagi yang sebenarnya paling penting, aku ingin memata-matai Hadi. Tentu pagi ini adalah pagi yang sangat bahagia baginya. Tepat pukul 9 nanti dia akan kembali menikah dengan orang yang memang diinginkan sejak dulu. Orang yang terpaksa ditinggalkan karena kedatanganku. Pura-pura membersihkan debu di atas meja ruang tamu, aku masih menanti kehadirannya. Sedang apa dia sekarang? Apa sedang bersiap-siap untuk meluncur ke tempat pernikahan? Nah, andai saja aku bisa seperti dia, kembali menikah dengan Azam. Tentu aku juga akan bahagia. Sungguh tak adil rasanya di saat Hadi berusaha untuk mencari kebahagiaan yang lain dan mengabaikan kehadiranku. Terbesit di hati ingin melakukan hal yang sama seperti dia. Ternyata sebuah hubungan pernikahan itu sangat menguras otak dan perasaan. Sudah hampir pukul 7 aku belum beranjak dari ruang tamu. Sengaja aku memilih berlama-lama. Aku berencana untuk menunggu kepergian Hadi. Entah sudah berapa kali aku membersihkan meja yang sama. Hatiku berdetak semakin tak karuan, berpacu dengan dentang jarum jam yang kian menyiksa. Sangat menyiksa hati. Tak berapa lama terdengar suara deheman dari arah belakang. Aku pura-pura tidak mendengar dan sengaja tidak berpaling ke belakang. Ketukan sepatu di lantai keramik berwarna putih tulang itu terdengar semakin mendekat. Aku semakin berpura-pura menyembuhkan diri mengelap sisi-sisi sofa dan meja. Tumben, biasanya jam segini kamu masih di kamar. Bahkan hampir gak pernah keluar kamar hingga aku berangkat kerja. Kenapa sekarang ada penampakan lain? Gerakanku seketika terhenti saat mendengar ucapan Hadi. Memang benar apa yang ia sampaikan. Biasanya aku tidak akan pernah keluar kamar sebelum Hadi pergi. Sengaja memang, karena tidak ingin bertemu dengannya saja. Aku menoleh ke arah Hadi yang terlihat sangat rapi juga tampan. Tak bisa kupungkiri hal itu. Lelaki itu mengenakan kemeja seperti pakaian hendak ke kantor. Apa dia tidak jadi menikah? Atau Hadi akan menikah menggunakan pakaian formal seperti itu? Apa kamu tidak mau berpikir lagi? Gimana dengan ibu dan Umi jika mereka tahu kamu menikah lagi? Aku memberanikan diri mengeluarkan pendapat. Ya, dia tidak harus memikirkan aku sih. Tapi ada hati lain yang harus dijaga. Ada perasaan dua wanita lain yang harus diingat. Dua wanita yang sangat bernilai untukku serta dia. Kenapa baru ngomong-ngomong sekarang? Kemarin-kemarin kamu kemana saat aku beritahu ingin nikah lagi? Kamu diam saja. Bahkan sempat-sempatnya menyuruhku agar menyegerakan pernikahanku tersebut. Ucap Hadi sinis. Sepertinya usahaku untuk membuka pikiran Hadi sia-sia. Aku yakin jika lelaki itu telah memikirkan matang-matang. Dia lebih tahu resiko seperti apa yang akan terjadi di depan. Keputusan pun telah dibuat. Mungkin sulit bagi Hadi untuk membatalkannya. Oke. Kalau kamu memang bersikeras, aku gak bisa melarang lagi. Semoga ibu dan Umi sehat-sehat saja. Ya, aku berkata pelan. Namun ku yakin Hadi mendengarnya. Ya, aku pergi. Setelah menikah nanti istri baruku akan segera kuboyong ke rumah ini. Aku memilih diam serta menatap lelaki itu lekat. Entah kenapa dadaku bergemuruh tak menentu setiap berpapasan dengan Hadi. Semoga kamu bisa bahagia, seruku teramat pelan. Sementara Hadi melangkah ke arah pintu depan. Tubuh tegapnya tinggi menjulang dibaluti kemeja berwarna hitam. Ia tidak mengenakan dasi seperti biasanya. Kemudian terdengar deru mobil yang meninggalkan rumah. Terasa dadaku seperti dihimpit beban berat. Sesak menghujam jiwa. Entah kenapa aku seperti merasa kehilangan Hadi. Aku merasa kalah sebelum berjuang. Di sisi lain kekesalanku tadi hayal terhadap lelaki itu. Lelaki pengecut yang lari dari masalah. Bahkan dia tidak tahu jika menciptakan masalah baru. Dia tidak tahu betul bahwa dia sedang menciptakan masalah baru. Air mataku tak henti merengsek keluar. Tergesa aku berlari ke kamar. Tak ingin dilihat oleh Mbak Umi. Kenapa pula aku harus mengeluarkan air mata untuknya? Kutanya pada hati apakah ada rasa cemburu. Jujur aku tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab pertanyaan yang kulontarkan sendiri.
Hari sudah menjelang siang, aku masih meringkuk di atas ranjang. Baru terasa perih karena memang sejak pagi tadi belum diisi apa-apa. Mbak Umi berulang kali menawarkan untuk membawa makanan ke kamar. Akan tetapi aku menolak. Nak Nadia, gak enak badan ya? Mau sih Mbak kerokin, tawar Mbak Umi beberapa jam lalu. Namun aku secara halus menolak kebaikan hati wanita yang sudah tidak lagi muda itu. Dari wanita itu juga aku mengetahui jika Hadi belum tiba di rumah sejak pergi pagi tadi. Aku memaksakan diri untuk bangun. Tak lupa mengikat rambut yang tergerai panjang. Dengan langkah berat aku berjalan ke kamar mandi. Sudah waktunya sholat zuhur. Masih ada yang tidak baik-baik saja di dasar hati sana. Entah kenapa aku merasa teramat sedih dengan keputusan Hadi. Berulang kali ku basuh wajah agar perasaan ini tenang. Tetap tidak bisa. Setelah berwudu, perasaanku menjadi lebih tenang. Kuraih mukena marun yang tergantung di gantungan lemari. Saat hendak takbiratul ihram, terdengar panggilan dari luar kamar. Ya, lelaki itu sudah kembali dan sedang mencariku sekarang. Apakah dia ingin mempertemukanku dengan Tiara yang sekarang telah sah menjadi istrinya? Tak kuhiraukan, aku tetap melanjutkan sholatku yang tak khusyuk lagi. Beberapa menit kemudian setelah selesai menunaikan kewajiban, aku kembali menyelimuti diri di atas ranjang. Pintu kamar sengaja kukunci agar Hadi tak masuk sembarangan. Pun semua barang-barangnya telah kupindahkan kembali ke kamarnya setelah ayah dan ibu pulang. Tak lama ketukan pintu kembali terdengar dan mengagetkanku. Apalagi maunya lelaki itu? Kenapa dia tidak menikmati saja waktu-waktunya bersama istri baru? Tak perlu membangunkanku, tak perlu menggangguku. Semakin tak kugubris, ketukan itu semakin bertalu diiringi dengan panggilan dari luar kamar. Nadia, kamu ngapain aja? Buka pintu! Seru Hadi dari luar. Tak ingin ribut, aku pun beranjak membuka pintu. Sebelumnya aku telah meraih jilbab kurung untuk menutupi rambutku dari pandangan Hadi. Kamu gak punya telinga? Tanya lelaki itu dengan nada emosi. Punya? Seruku tak kalah ketus. Jadi kenapa gak buka pintu dari tadi? Sholat, jawabku datar. Sorot matanya terlihat lelah. Hah, peduli apa? Mau lelah, sedih, marah, bukan urusanku lah. Keluar sebentar, Tiara menunggumu. Mata lelaki itu menatapku tak berkedip. Kali ini tatapannya terlihat lebih lembut, tidak sangar seperti biasanya. Apa harus sekarang? Nikmati saja dulu kebersamaan kalian. Kenapa harus buru-buru untuk bertemu denganku? Sebentar saja, setidaknya kamu sebagai tuan rumah menyambut kedatangannya. Hah? Tuan rumah? Gak salah, bukannya tuan rumah itu kamu. Sementara aku cuma orang asing yang kebetulan tersesat ke sini. Jadi siapapun yang keluar masuk ke rumah ini bukan urusanku dan tidak perlu kuketahui. Apalagi seseorang itu akan menjadi nyonya besar di rumah ini. Hadi tak berkutik. Lelaki itu masih betah berdiri di depan pintu, sedangkan aku memilih duduk di pinggir ranjang. Pintu kamar sengaja kubuka lebar agar lebih leluasa berbicara. Oke, aku akan ikuti semua kemauanmu. Namun jangan pernah sesekali menyalahkanku dengan tudingan tidak adil untukmu. Oh Tuhan, lelaki itu seperti amnesia. Dia bicara tentang keadilan padaku. Amboy. Adil? Apa selama ini kamu adil? Apa selama ini kamu memperlakukanku layaknya seorang istri? Hah? Cecarku tajam. Aku sangat geram melihat tingkahnya. Sekuat tenaga aku berusaha untuk meredam emosi. Dasar lelaki tak punya hati. Bisa-bisanya ia menyudutkanku tentang keadilan. Tahu apa dia masalah adil? Saat kami saling melempar argumen, dari arah belakang Hadi muncul wanita cantik yang sedang kuhindari bertatap muka sejak tadi. Namun siapa sangka, dengan penuh percaya diri dia muncul di tengah-tengah kami. Make up tipis masih menempel di wajahnya yang oval. Wanita yang mengenakan terusan berwarna hijau muda itu melempar senyum ke arahku. Kemudian jemarinya yang lentik ia kaitkan dengan jemari Hadi. Aku berusaha terlihat biasa-biasa saja, meski aku juga istri Hadi. Tetapi cinta lelaki itu hanya untuk Tiara. Lelaki itu menoleh dan tersenyum ke arah Tiara. Hal langka yang hampir tidak pernah kulihat sejak beberapa bulan kami menikah. Setiap harinya hanya wajah kaku dan tatapan dingin yang selalu kuterima. Dan aku pun bersikap sama dengannya. Tidak pernah tersenyum jika bukan dengan Mbok Mi.
Mempunyai postur tinggi semampai, Tiara terlihat sangat cocok berdiri di samping Hadi. Sungguh berbeda denganku. Memiliki postur kecil dan tidak terlalu tinggi membuat leherku agak sedikit menengadah ketika membalas tatapan dingin Hadi. Melihat pemandangan di depan mata membuatku salah tingkah. Kenapa kedua makhluk itu tidak segera pergi dari depan kamarku? Hai Nat, kita jumpa lagi. Tiara menyapaku sambil mengulum senyum. Ya, selamat datang Nyonya Hadi. Aku berujar datar. Semoga kita bisa menjadi partner yang saling mendukung. Wanita itu memang memiliki tingkat kepercayaan diri yang luar biasa. Aku membalas dengan sunggingan senyum yang sedikit kupaksakan. Oke, terima kasih untuk sambutannya. Aku mengundangmu nanti malam untuk makan semeja. Mulai malam ini dan seterusnya, kamu bisa ikut semua andil di dalam rumah ini. Tidak perlu lagi mengurung diri di kamar. Kalimat yang dilontarkan Hadi terasa sangat arogan. Lelaki itu ibarat seorang raja yang sedang memberi titah kepada para dayang-dayang. Menyebalkan. Setelah itu suami istri itu pun beranjak dari depan kamarku. Bergegas aku menutup pintu dan menguncinya. Tidak ingin kedua makhluk itu nanti kembali mengganggu dan sengaja mempertontonkan kemesraan di depan mataku. Kenapa harus bergandengan tangan segala? Memangnya buta tidak bisa melihat sehingga tangan itu tidak bisa saling lepas? Norak. Aku mendengar bunyi gaduh di luar kamar. Mukena yang masih membaluti kepala segera aku buka dan menggantinya dengan selembar jilbab kaos. Aku baru saja selesai melaksanakan sholat asar. Keributan dan bunyi benda pecah mencium lantai membuatku kaget dan bergegas ingin keluar. Setelah membuka pintu kamar, aku mencari sumber kegaduhan tersebut. Kulihat Mbok Mi sedang memungut sesuatu di lantai. Sementara di dekat sofa tampak Hadi dan Tiara sedang berdiri memperhatikan Mbok Mi. Kenapa Mbok? Aku setengah berlari ke arah wanita itu. Mbok Mi tidak menjawab. Dengan posisi memunggungiku, kulihat ia masih sibuk memilih kepingan cangkir yang berserakan di lantai. Lantai yang tadinya berwarna putih telah berubah agak kecoklatan akibat teh yang tumpah. Aku menghampiri Mbok Mi dan ikut membantunya membersihkan lantai. Mbok, kenapa? Tanyaku pelan. Aku merasakan jika Hadi dan istri barunya itu masih memperhatikan kami. Enggak ada nak. Itu tadi Mbok pikir Nana dia, rupanya bukan. Mbok kaget dan jatuh deh. Iya, aku baru ingat jika Mbok Mi belum tahu pria Hadi telah menikah lagi. Aku memang belum menceritakan kepadanya. Dan beginilah akhirnya Mbok Mi saja bisa kaget. Konon lagi dengan orang tuaku dan Hadi. Sebaiknya kamu kenalan dulu sama Mbok Mi. Kasian loh, sampai kaget begini lihat kalian berdua-duaan begitu. Tiara tersenyum dan mendekatiku serta Mbok Mi. Dia terlihat sangat sempurna meski hanya memakai baju roman biasa. Rambut ikal bergelombang terurai menyentuh bahu tanpa make up. Wanita itu masih saja terlihat menarik dan segar. Apa tidak Hadi begitu tergila-gila? Tiara memang sosok yang pantas untuk diperjuangkan. Dia terlihat sangat sempurna. Mbok, saya Tiara, istri kedua Hadi. Tiara memperkenalkan diri. Sebelah tangannya terulur ke depan sementara Mbok Mi ternganga mendengar penjelasan Tiara. Wanita itu mematung dan matanya tak berpindah menatap Tiara dengan lekat. Kulirik Hadi yang masih berdiri di dekat sofa. Mataku mengisyaratkan agar ia mendekat dan ikut menjelaskan kepada Mbok Mi. Bagaimanapun juga Mbok Mi adalah orang tua yang harus dihormati. Salah satu caranya dengan menganggap ia ada di rumah ini. Mbok, tolong rahasiakan ini dari orang lain ya. Tiara memang istri sahku. Hanya kami sedang menyimpan ini semua. Saya takut jika orang lain tahu, maka berita ini akan cepat tersebar hingga terdengar oleh orang tuaku dan Nadia. Belum saatnya mereka tahu. Aku akan cari waktu yang tepat untuk memberitahu. Mbok Mi mengangguk dengan tergesa. Kemudian pandangannya beralih padaku. Sirat mata sendu yang ia perlihatkan. Aku mengalihkan pandangan ke arah lain. Tak ingin menebak-nebak apa yang dipikirkan Mbok Mi sekarang. Oh iya Nak Adi, Mbok mau ngomong sama Nadi. Karena kita sedang berkumpul di sini, Mbok rasa ada baiknya jika Mbok kasih tahu sekarang saja. Ujar Mbok Mi pada Hadi. Boleh? Kenapa Mbok? Begini, sebenarnya sudah beberapa hari lalu Mbok mau minta izin
tapi gak enak sama ayah dan ibunya nak Hadi. Lalu Mbok undur hingga beberapa hari. Mbok minta izin gak kerja lagi. Anak Mbok yang di Bandung mau melahirkan cucu pertama. Dia minta Mbok bantu-bantu di sana. Loh, kenapa mendadak begini Mbok? Saya belum cari pengganti Mbok Mi. Hadi terlihat keberatan. Duh, gimana ya? Mbok mohon maaf nah Hadi. Mbok Mi terlihat tidak enak. Dia menundukkan pandangan saat berbicara dengan Hadi. Ya sudah, gak apa-apa Mbok. Anak Mbok di sana lebih butuh bantuan. Untuk sementara aku yang akan menghandle rumah. Tiara ikut berkomentar. Apa-apaan wanita itu? Baru setengah hari di rumah tapi sudah berusaha untuk mengambil alih semua. Kenapa dia tidak meminta pendapatku terlebih dahulu? Apa keberadaanku sudah tidak dianggap oleh mereka berdua? Atau memang sengaja untuk mengusirku secara perlahan? Kamu, sayang, kita cari saja pengganti Mbok Mi. Jangan kamu. Hadi menolak keinginan Tiara. Lihat, tidak satu pun dari mereka yang meminta pendapatku. Apa itu adil? It's okay dear, aku bisa masak dan lain-lain. Kulihat akhirnya Hadi mengalah. Ia setuju dengan saran dari istri barunya. Sedangkan aku berdiri di tengah-tengah mereka hanya sebagai pelengkap penderita. Setelah keputusan didapat, Tiara dan Hadi beranjak dari sana. Mereka memasuki kamar saling bergandeng tangan. Tak luput candaan-candaan ringan yang dilayangkan pada wanita yang dicintainya itu. Aku hanya bisa melihat dengan hati yang entah bagaimana rasanya. Ekor mataku terus saja melirik hingga akhirnya pintu kamar Hadi tertutup rapat. Kemudian kembali pandangan kuarahkan pada Mbok Mi. Mata wanita itu berkaca-kaca. Ia mengajakku mengikutinya. Tak lupa wanita tua itu membawa nampan berisi kepingan gelas yang tadi berserakan. Aku mengikuti Mbok Mi dari belakang. Dia berjalan agak tergesa. Setiba di dapur, wanita berjilbab kurung itu meletakkan nampan di atas meja. Kemudian ia menarik lenganku ke halaman belakang rumah. Kami duduk bersisian di sebuah kursi panjang menghadap ke kolam renang. Nah Nadia, kamu sakit? Tanyanya dengan suara bergetar. Enggak Mbok, jawabku heran. Aku menautkan kedua alis dan tersenyum ke arah Mbok Mi. Yakin? Dia bertanya lagi. Iya, aku sehat kok. Sedang gak demam atau sakit yang lain? Aku mengambil tangan Mbok Mi dan meletakkannya di dahiku. Tuh, gak panas kan Mbok? Duh, Nak Nadia, maksud Mbok bukan demam. Tapi hatimu nak, apa gak sakit? Lihat suamimu sama perempuan lain. Ya. Aku terkejut mendapat pertanyaan seperti itu. Sakit? Apakah aku merasakan itu? Jikalau iya, untuk apa? Bukankah kami tidak saling mencintai? Bahkan hubungan kami yang selama ini sakit. Seharusnya aku sedang berbahagia atas pernikahan kedua Hadi. Aku biasa saja sih Mbok. Terserah Hadi mau bagaimana juga. Toh selama ini Mbok kan tahu sendiri kehidupan rumah tanggaku saat ini. Kami adalah korban dari perjodohan kedua belah keluarga. Coba renungi nak. Tanyakan pada hatimu, apa sungguh-sungguh bahagia? Apa ikhlas itu ada? Mbok Mi terlalu mengada-ngada deh aku rasa. Aku baik-baik saja dan tetap akan baik-baik saja. Hanya yang sedang kupikirkan adalah dengan orang tua kami. Bagaimana jika mereka mengetahui lebih cepat tentang permasalahan ini? Atau kami sebaiknya jujur saja daripada menyesal di kemudian hari? Yang sabar ya. Mbok tahu Nak Nadia itu wanita yang kuat. Mbok Mi kembali bersuara. Aku menggenggam tangan kasar wanita itu. Tangan yang selalu digunakan untuk mencari nafkah, membantu suami tercinta. Meski hidup sederhana, akan tetapi keluarga mereka tetap harmonis hingga usia tak lagi muda. Sementara aku, jangankan kebahagiaan setelah pernikahan, malah sekarang dimadu oleh laki-laki yang seharusnya menjadi panutan. Miris bukan? Obrolanku dengan Mbok Mi membuat aku kembali bertanya pada diriku sendiri. Apa sebenarnya tujuan pernikahan yang telah kulakukan? Apa aku akan sanggup terus-terusan begini?
diperlakukan seperti orang lain oleh lelaki yang berstatus suami? Adakah rasa ikhlas di hatiku? Namun kenapa aku harus mempedulikannya, sementara di hatiku sama sekali tak ada cinta untuk lelaki itu? Ya, sudahlah, jalani saja dululah. Mana mungkin hatiku tak ikhlas. Meski dia adalah suami sahku, tapi di dalam bilik hati ini sama sekali tidak ada tersimpan sedikit pun namanya di sana. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you, bye bye.